siang semuanya. Selamat beribadah kembali di minggu pertama di bulan Juni ini. Saya harap semuanya diberkati, semuanya dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan mari kita mengucap syukur karena kita bisa beribadah di tempat ini pada hari ini karena semuanya anugerah dari Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saya undang bangkit berdiri. Haleluya.
kami Bapa. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. 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 Bapa, kami berterima kasih dan bersyukur Ya, penyertaan Tuhan. dan perlindungan-Mu sampai saat ini. Kami boleh terus menikmati Ya. perlindungan-Mu sehingga kami boleh merasa aman di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan terus menjaga kami di masa pandemi ini supaya kami boleh menaikkan ucapan syukur kami senantiasa kepada Tuhan. Tiba saatnya kami akan mengangkat suara kami di hadapan-Mu, memuji, membesarkan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi setiap kami yang ada di ruangan ini sehingga kami benar-benar menikmati jamahan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Masih tetap berdiri. Mari kita satukan hati kita. Mari angkat hati kita untuk memuji Tuhan oleh darah anak domba karena kita telah ditebus. Haleluya.
saudara. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar mulia Engkau Bapa. Oh. Korbankan hidupku
Terima kasih Allah. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa, berfirmanlah Engkau kepada kami di ibadah yang kedua ini. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan pribadi-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan berkat-berkat-Mu di dalam ibadah kami yang kedua ini. Berbicaralah Engkau Roh Kudus, karena kami siap mendengar apa yang Tuhan mau kami dengar, apa yang Tuhan mau kami lakukan, apa yang Tuhan mau kami renungkan, apa yang Tuhan mau ada di kepala kami, ada di hati kami. Oleh sebab itu, biarkan kebenaran firman-Mu ini Engkau urapi, dan Engkau urapi juga kami yang mendengar dan yang menyampaikannya. Diberkatilah kami ketika kami merenungkan firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan sekali lagi pemberitaan firman ini, Roh Kudus, ke dalam tangan. Haleluya. Haleluya. Amin. Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan berbicara tentang kemenangan orang percaya. Tadi saya sudah sampaikan beberapa hal di ibadah pertama tentang sesuatu yang menginspirasi dari hidup seorang yang penderita sakit kusta. Tapi hari ini saya mau berbicara kepada saudara tentang kemenangan orang percaya. Buka bersama dengan saya Mazmur, kitab Mazmur pasal yang ke-27, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab Mazmur pasal yang ke-27, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal yang telah ku minta kepada Tuhan, yaitu itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke dalam gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Manusia, kalau saudara melihat di ayat yang keempat, dikatakan satu hal yang ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, yaitu diam di rumah Tuhan 5 tahun tidak, 10 tahun tidak, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, kata Daud. Tapi di masa-masa sekarang, saya dan saudara, begitu manusia memiliki begitu banyak keinginan. Namun saya mau katakan Raja Daud itu hanya satu keinginannya, bukan menang dalam peperangan, tapi diam di rumah Tuhan seumur hidup. Ini keren sebenarnya. Susah kita melakukan di masa keinginan kita yang begitu setumpuk. Satu hari bisa keinginan kita begitu banyak, kadang tidak terhingga, kadang juga tidak bisa kita hitung karena saking banyaknya. Tapi Daud berkata, satu hal yang ku ingini, dikatakan, yang satu hal yang ku minta dan ku ingini, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ada rahasianya berarti. Mengapa
Dia tidak berkata satu hal yang kuingini, setiap aku berperang, aku menang. Setiap aku berperang, aku menang. Dia tidak meminta hal yang sama seperti yang mungkin kita minta. Dia tidak berkata satu hal yang kuingini, tembok Yerusalem, kota Yerusalem, kota Israel tidak pernah diserang. Dia tidak katakan satu hal yang kuingini, seluruh orang Israel, seluruh orang Yahudi itu benar-benar diberkati. Tidak. Kenapa dia tidak katakan itu, saudara-saudaraku? Kenapa dia tidak ngomong satu hal yang kuingini, kemanapun orang Israel, kemanapun kami berperang, kami akan selalu menang. Tidak ada satu prajurit pun yang mati atau meninggal. Kenapa dia tidak ngomong, saudara-saudaraku, kayak gitu? Karena rahasianya bukan di situ. Rahasianya adalah Daud tahu tinggal di rumah Tuhan atau diam di rumah Tuhan adalah seumur hidupnya. Itu rahasia dari semua kemenangan yang akan dia raih. Jadi Daud itu berkesimpulan, diam di rumah Tuhan, dia simpulkan adalah kunci sukses, kunci kemenangan, kunci berkat, kunci perlindungan, kunci pertolongan. Ini nanti kita akan lihat, benar nggak pakai diri? Saya katakan manusia memiliki begitu banyak keinginan, namun Raja Daud hanya satu keinginan, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Ini tidak berbicara tentang Anda dan saya harus tinggal di gedung gereja seumur hidup saudara. Tinggal di rumah Tuhan seumur hidup bukan hanya keinginan Tuhan, bukan hanya keinginan Daud semata-mata, tapi juga keinginan Tuhan kepada kita semua. Baca di ayat yang ke-8 kalau saudara baca. Saudara bisa baca ayat yang ke-8 hari ini. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Tuhan ngomong nih, tinggal diam di rumah Tuhan sama dengan mencari wajah Tuhan seumur hidupnya. Tinggal di rumah Tuhan sama dengan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi bukan hanya keinginan Daud semata-mata untuk tinggal di rumah Tuhan, tetapi juga merupakan keinginan dan kerinduan Tuhan untuk kita. Hari ini juga saudara-saudaraku, saya mengatakan bahwa tujuan Daud apa? Tujuan Daud apa? Mengapa dia punya kesimpulan, punya kerinduan yang utama untuk tinggal diam di rumah Tuhan seumur hidupnya? Apa tujuannya? Lihat ayat 4 bagian B. Untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Jadi tinggal di rumah Tuhan, tujuan Daud untuk menyaksikan, melihat, mengalami. Apa yang dialami? Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Daud mengajarkan kepada kita, saudara, kalau mau menyaksikan kemurahan Tuhan, kalau mau menikmati kemurahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami kemenangan Tuhan, Daud berkesimpulan, tinggallah seumur hidupmu di rumah Tuhan. Karena dari sanalah datang segala sumber kemenangan. Pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Ayat 4 itu saudara bagian B. Apa arti diam di rumah Tuhan? Kalau saudara bandingkan dengan PB, arti diam di rumah Tuhan sama seperti yang dilakukan oleh Marta. Saudara baca Lukas pasal 10 ayat 41 dan 42. Arti tinggal di rumah Tuhan dalam perspektif perjanjian lama itu sama yang dilakukan oleh Marta. Daud itu katanya tinggal di rumah Tuhan adalah dengan cara mencari wajahnya seumur hidupnya, mencari wajah Tuhan, mencari kasih Tuhan, mencari kemuliaan Tuhan.
seumur hidupnya, tapi tinggal di rumah Tuhan dalam perspektif perjanjian baru. Di Lukas pasal yang ke-10 ayat 41-42. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi arti tinggal di rumah Tuhan, saudara-saudaraku, baca ayat yang ke-39. Apa yang dilakukan Maria sehingga Tuhan Yesus berkata, yang terbaik telah dipilih oleh Maria. Yaitu di ayat 39, saudara bisa baca pasal yang Lukas pasal 10, dikatakan apa? Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Jadi duduk atau diam di rumah Tuhan dalam perspektif, dalam pandangan Daud adalah mencari wajah Tuhan seumur hidupnya. Mengapa dia melakukannya? Karena di sanalah dia mendapatkan pertolongan, di sana dia menyaksikan kemuliaan, kemenangan dan kuasa Tuhan. Tetapi di dalam perspektifnya perjanjian baru, dalam pandangannya perjanjian baru, diam di rumah Tuhan sama seperti Maria, yaitu duduk dekat di kaki Tuhan seumur hidup saudara. Dan apa? Mendengarkan setiap perkataannya. Itu arti diam di rumah Tuhan. Pertanyaannya adalah, saya ngomong begini, sudah berapa lama saudara tidak punya waktu untuk duduk di kaki Tuhan? Kapan terakhir saudara duduk di kaki Tuhan? Saat menghadapi apa saudara duduk di kaki Tuhan? Apakah saudara terakhirnya 2 bulan yang lalu? Terakhirnya 1 tahun yang lalu? Apa saudara setiap hari duduk di kaki Tuhan, mencari wajah Tuhan, mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan? Berapa banyak kita berpikir, dengarkan ini, berapa banyak kita berpikir, berapa banyak kita berperilaku seperti Marta, berapa banyak kita mengkhawatirkan banyak hal seperti Marta, berapa banyak kita menyibukkan, menyusahkan diri dengan banyak perkara seperti Marta. Tetapi Tuhan inginkan orang yang diam di rumah Tuhan adalah duduk sepenuhnya di kaki Tuhan dan mendengarkan instruksi-instruksi firman Tuhan, instruksi-instruksi perkataan Tuhan sebelum saudara melakukan banyak hal di luar sana. Pilihan yang terbaik di masa sekarang adalah Anda, saya diam, duduk di kaki Tuhan. Karena di sana Daud mendapatkan strategi-strategi bagaimana berperang itu dengan menang. Berperang itu supaya menang. Strategi berbisnis itu bagaimana duduk di kaki Tuhan. Strategi untuk mendapatkan masa depan yang penuh harapan itu duduk di kaki Tuhan di sana. Bagaimana berdagang yang baik itu duduk di kaki Tuhan. Saudara mendapatkan instruksinya, ajarannya di sana, saudara. Bagaimana berbisnis yang baik itu diajarkan, caranya duduk di kaki Tuhan. Duduk di kaki Tuhan, saudara-saudara. Dengarkan ini baik-baik, saya katakan begini, saudara. Yesus berkata, hanya orang-orang yang duduk di kaki Yesus mendapatkan bagian yang terbaik. Lihat Marta dikatakan, Maria ini duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Ayat 42 dikatakan Lukas pasal 10. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik kapan didapatkannya? Ketika Maria itu duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan. Kelemahan kita adalah melakukan sebelum mendengarkan instruksi dari Tuhan. Banyak kita gagal, banyak kita jatuh, banyak kita akhirnya tidak memperoleh apa-apa. Karena apa? Karena
Karena kita melakukan segala sesuatu tanpa duduk mendengarkan arahan, instruksi dari Tuhan. Yesus berkata, saudara-saudara, sekali lagi saya ulang, hanya orang-orang yang duduk di kaki Yesus mendapatkan bagian yang terbaik. Hanya orang-orang yang duduk di kaki Yesus di masa-masa sekarang, masa-masa COVID ini, yang mendapatkan bagian yang terbaik. Boleh orang katakan, aku tidak dapat ini, tidak dapat itu di masa COVID ini, tapi saudara bisa mendapatkan yang terbaik ketika saudara duduk di kaki Tuhan. Hanya orang-orang yang duduk di kaki Yesus akan mendapatkan kemenangan. Hanya orang-orang yang duduk di kaki Yesus yang mendapatkan kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nanti Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang duduk di kaki Tuhanlah, orang yang diam di rumah Tuhanlah, dikatakan, yang akan mendapatkan kekuatan baru, yang akan mendapatkan kemenangan, yang akan mendapatkan bagian yang terbaik dari Tuhan. Kembali ke Mazmur 27 ayat 1 dan sampai dengan 6, saudara. Mengapa bagi Daud memiliki satu keinginan saja, yaitu tinggal di rumah Tuhan seumur hidupnya? Itu sudah cukup bagi dia. Mengapa? Apa alasannya, saudara? Ini sebagai akhiran atau terakhir saya menyampaikan sesuatu. Karena selama Daud tinggal di rumah Tuhan, selama itu pun Tuhan menjadi terangnya. Baca saudara-saudara ayat yang ke-6. Selama Daud tinggal di rumah Tuhan, selama itu juga Tuhan menjadi keselamatannya. Selama Daud tinggal di rumah Tuhan, selama itulah Daud mendapatkan dari Tuhan. Tuhan menjadi benteng kekuatan di dalam hidupnya. Ini kesaksian Daud, saudara. Daud berkata, selama aku, dia bersaksi di masa sekarang, selama aku tinggal di rumah Tuhan, dia katakan, selama itu pula Tuhan menjadi terangku. Selama aku tinggal di rumah Tuhan, selama itulah Tuhan menjadi keselamatanku. Selama aku tinggal di rumah Tuhan, selama itu juga lah Tuhan menjadi benteng dalam hidupku. Di ayat 1 saudara bisa baca. Maka sekalipun dikatakan ayat 2 sampai 3 saudara, dan 3, maka sekalipun penjahat-penjahat musuh Daud, penjahat-penjahat musuh-musuh Daud, tentara-tentara yang mengepung Daud dan melawan Daud, di ayat yang kedua dan di 3 dikatakan, Daud tidak takut. Kenapa? Rahasianya rupanya, mengapa Daud tidak meminta kemenangan di dalam pertempuran, tidak meminta sukacita di dalam peperangan, karena Daud tahu rahasia untuk mendapatkan segalanya adalah duduk di kaki Tuhan. Daud tidak takut, dikatakan. Mengapa? Ayat 5 berkata, karena Tuhan melindungi Daud, karena Tuhan menyembunyikan Daud, karena Tuhan mengangkat Daud. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-6 dikatakan, karena Tuhan mengatasi musuh-musuh yang ada di sekeliling Daud. Ingat, ini hanya satu hanya satu strategi Daud, yaitu duduk atau tinggal di kaki Tuhan. Kalau melihat Maria duduk dan mendengarkan firman Tuhan, rahasia kemenangan, rahasia sukses, rahasia diberkati, rahasia mendapatkan mujizat, rupanya mendapatkan perlindungan, proteksi di masa-masa sulit ini atau di masa-masa COVID ini adalah Daud berkata, tinggallah di rumah Tuhan seumur hidup saudara, maka Tuhan akan menolong saudara. Daud sudah membuktikan lewat berbagai pengalaman hidupnya, ketika dia tinggal di rumah Tuhan, saudara-saudara, dia menang atas pertempurannya dengan apa? Goliat. Baik ketika Raja Saul dan pasukannya ingin membunuh dia, mengejar-ngejar Daud, tapi karena tinggal bersama dengan Tuhan, di hadirat Tuhan, di rumah Tuhan, seperti Maria duduk di kaki Tuhan, Daud itu terluput dan dibela oleh Tuhan ketika menghadapi Goliat.
menghadapi Raja Saul yang ingin membunuh dia dan pasukan-pasukan. Dari pengalaman ini Daud menyimpulkan semua kemenangan, semua keberhasilan yang dialami setiap peperangan dari hari ke hari oleh Daud itu akibat tinggal di kaki Tuhan, tinggal di rumah Tuhan. Saya berharap saudara-saudaraku mendapatkan rahasia kemenangan ini. Baru kita tahu mengapa Daud berkata, satu hal yang kuingini dan kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidup. Karena dari rumah Tuhan itulah dia mendapatkan perlindungan, mendapatkan kemenangan, mendapatkan kekuatan, juga mendapatkan hal-hal besar dari Tuhan. Saya berharap saudara-saudara mengerti dan memahami ayat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam surga, hari ini kami akan meninggalkan tempat ini. Terima kasih bahwa kunci dari semua kemenangan, seperti yang disampaikan oleh Raja Daud, adalah cukup duduk dan diam di kaki atau di rumah Tuhan. Karena dari sanalah Daud mendapatkan kemenangan. Dari sanalah Daud mendapatkan kekuatan. Dari sanalah Daud mendapatkan perlindungan. Dari sanalah Daud mendapatkan kemuliaan Tuhan. Dan kami mau lakukan ini dalam hidup kami. Kalau kami ingin terus menang bersama dengan Allah. Berkati semua kerjaan kami. Berkati usaha dan bisnis kami. Berkati Tuhan studi kami. Berkati rencana-rencana kami. Apapun yang ingin kami lakukan, Tuhan beri instruksi kepada kami, supaya kami melakukan seperti yang Tuhan mau kami melakukannya. Biarkan kami belajar mendapatkan instruksi dari Tuhan, tuntunan dari Tuhan. Ketika kami duduk diam di kaki Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hari ini kami akan bawa persembahan kami. Kami juga akan mengembalikan persepuluhan kami. Tuhanlah yang dimuliakan di dua persembahan kami, baik persepuluhan, baik itu juga persembahan kami. Kami melakukannya dengan ucapan syukur. Kami melakukannya dengan rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Angkatlah tanganmu saudara-saudaraku yang berkati Tuhan. Pulanglah saudara-saudara. Bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi rumah tanggamu, usaha bisnis dan pekerjaan, masa depanmu, studimu, dan doa-doamu. Berkat ini yang kau terima di dalam Tuhan, dan kita sama-sama berkata, amin. Lalu berkati saudara. Terima kasih telah mengikuti ibadah online Gereja Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.001. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.002. Jangan lewatkan ibadah online di channel Gereja Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya.
Selamat bergabung di keluarga GSI Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.